wahlul dan yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mujahid-mujahidah, Bapak Ibu semuanya, Kang Teteh, tidak kata yang pantas kita ucapkan pada kesempatan pagi hari ini selain bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat, taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah kita semua bisa bersilaturahmi, bermuajahah melalui Zoom ini untuk bisa menuntut ilmu bersama tentang pentingnya mempelajari akad dalam menjalin hubungan antar manusia, urgensi mempelajari akad dalam muamalah. Insya Allah bersama Ustazuna Ustaz Aryansyah Asri Hussein LCMA. Salawat dan salam mari kita limpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta kepada seluruh kaum muslimin dan mukminin yang berjalan di atas sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Amin amin amin. Baik, mengawali acara kita pada pagi hari ini, mari kita mulai dengan bersama baca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan seperti pembiasaan Darul Hikam, kita akan bertilawah bersama. Mari kita bertilawah surat Al-Fatihah sebagai pembuka acara kita pada pagi hari ini. Izin memimpin dan teman-teman Pak Ibu akan kita bisa ikuti di rumah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Semoga dengan tilawah tadi acara kita dapat berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, insyaallah hari ini kita akan belajar bersama khususnya spesifik tentang muamalah ya. Karena memang muamalah adalah sebuah hubungan manusia dalam interaksi sosial yang sesuai syariat. Karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Salah satu di dalam muamalah masa kini adalah sistem jual beli. Dengan maksud untuk memberi dan mencari keuntungan dan memenuhi kebutuhan masing-masing. Namun hal apa sajakah yang perlu diketahui tentang muamalah serta seberapa penting kehadiran akad di dalam muamalah tersebut. Ya, insya Allah kita akan belajar bersama dengan Ustadz Aryansyah Asri Hussein. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Faisal. Gimana kabarnya, sehat Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Sudah lama Ustadz ya tidak bersilaturahmi. Betul, Masya Allah. Terakhir di ini ya bab waktu itu bab apa namanya? Tentang adab ya? Adab ya, bab adab ya, Masya Allah. Seru banget ya dulu pembahasannya, tapi kali ini kita naik kelas setelah belajar adab. Kita belajar muamalah, Insya Allah sesuatu yang sangat dekat ya. Dan ini Ustadz Ardi juga ini adalah salah satu syariah consulting Ustadz ya, kalau tidak salah ada platformnya ya yang Ustadz Ardi naungi juga. Baik, tanpa berlama-lama lagi mungkin ya teman-teman, Bapak Ibu, mudah-mudahan akan selesai semuanya. Silakan untuk memastikan dalam kondisi yang terbaik. Jika memungkinkan untuk membuka catatannya silakan ditulis. Jika dalam perjalanan silakan untuk maksimalkan ikhtiar dalam menyimak kajian kita pada pagi hari ini. Mangga Ustaz, langsung saja waktu dan tempat dipersilahkan. Baik,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa wassalatu wassalamu wa ba'd. Hadirin hadirat keluarga besar Sekolah Darul Hikam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurulillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bapak Ibu sekalian, seperti mana yang diinformasikan oleh host ya, bahwa tema yang akan kita bawakan pada pagi ini salah satu aspek penting dalam agama kita. Jadi kalau kita berbicara tentang toharoh, tentang sholat, puasa, zakat, ya, nah itu aspek ibadah mahzoh, gitu ya, aspek ibadah ritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sangat memperhatikan dari mulai tata caranya, pelaksanaannya, ya, kemudian rukun dan syaratnya itu harus kita upayakan semirip mungkin dengan apa yang Rasulullah lakukan. Karena kalau tidak mirip atau justru melenceng, ya tidak sah ibadahnya, gitu. Nah, hal yang sama Bapak Ibu sekalian, porsi perhatian itu juga harus kita berikan tentang aspek ibadah ghair mahzoh, ya. Jadi ada ibadah ghair mahzoh, yaitu ibadah yang dia tidak berupa ritual, ya, tetapi ibadah sosial, gitu ya. Jual beli, kemudian pinjam meminjam, ya, transaksi yang kita lakukan baik dalam skala kecil, menengah atau besar. Nah, ini juga harus dapat perhatian yang besar Bapak Ibu sekalian, ya. Walaupun mungkin aturan yang mengatur dalam aspek ibadah ritual itu sangat ketat, gitu ya, karena dia sifatnya tauqifi. Sementara kalau muamalah ketentuannya berlaku umum, ya, dan ada ruang ijtihad yang sangat luas karena Islam memang tidak mengatur secara terperinci dalam bab muamalah, ya, ibadah ghair mahzoh ini, tetapi hanya meletakkan peraturan-peraturan, formula-formula penting agar kita tidak melewati, gitu, dari batas-batas yang telah ditetapkan dalam agama kita. Baik, ini setidaknya bagan Bapak Ibu sekalian kalau kita bicara fikih Islam. Jadi ada ubudiyah yang tadi kita sebut sebagai ibadah mahzoh. Ada yang non ubudiyah yang kita sebut sebagai ibadah ghair mahzoh. Lebih gampangnya kita memahaminya kalau ubudiyah itu dia berkaitan dengan rukun Islam. Dari mulai toharo, sholat, zakat, puasa, atau haji. Dia ibadah ritual. Nah, kalau non-ubudiyah, dia ibadah sosial, gitu. Ibadah yang sering kita sebut sebagai hablum minan nas. Jadi kalau ubudiyah itu hablum minallah, kalau yang ghair mahzoh atau non-ubudiyah ini hablun minan nas. Dia dianggap ibadah, ya, kalau dilakukan sesuai dengan tuntunan agama, ya. Maka ada muamalat, ada pernikahan, ada kuliner, ada pakaian, fashion, rumah, ya, tentang wanita, tentang mawaris, ya, tentang pengadilan, kedokteran, politik, nanti ada budaya, ada seni, itu semua masuk pada ruang lingkup non-ubudiyah, gitu, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa Islam itu agama yang syamil, agama yang lengkap, yang paripurna, karena Allah yang menciptakan, ya, bukan manusia. Kalau manusia menciptakan sesuatu, sebaik apapun pasti ada kekurangan. Allah berfirman misalnya pada surah Al-Maidah ayat 3. Ya, ini merupakan surah yang diyakini oleh para ulama surah atau ayat yang terakhir turun. Tanda bahwa Nabi akan dipanggil ke Allah Subhanahu wa taala atau diwafatkan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma, hari ini kata Allah, akmaltu lakum dinakum. Aku sempurnakan untukmu agamaku. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridai Islam sebagai agama kalian. An-Nahl ayat 89 Allah juga berfirman, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in, dan telah kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad satu kitab, yaitu Al-Qur'an, tibyanan likulli syai'in, telah menjelaskan segala sesuatu yang kalian perlukan. Jadi tidak ada yang tidak Allah jelaskan. Artinya hal-hal yang memang kita perlukan sebagai formula dasar dalam menjalani kehidupan ini telah Allah berikan kepada Rasulullah dan tentunya diberikan kepada kaum muslimin. Wa hudaw wa rahmataw wa busyra lil muslimin. Dan dia juga menjadi petunjuk, rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Ayat berikutnya Al-An'am 38.
ma farratna fil kitabi min syai'in. Tidak ada yang kami lupakan. Tidak ada yang kami lalaikan. Tidak ada yang luput, melainkan semuanya telah kami jelaskan kepada kalian, gitu ya. Nah, oleh sebab itu sebelum kita lebih dalam memahami urgensi muamalah itu sendiri ya, atau akad dalam muamalah, apa itu muamalah? Nah, ini perlu kita pahami juga ya Kang Faisal, agar kita sama frekuensi pemahamannya gitu ya. Jadi apa muamalah dalam diksi atau dalam epistemologi Islam gitu ya. Nah, muamalah Bapak Ibu sekalian seperti mana penjelasan Dr. Syekh Abdul Sattar Fathulllah Said ya. Ini salah seorang ulama yang menekuni ilmu muamalah. Kata beliau, muamalatun hiyal ahkamul muta'alliqat bitasarrufatin nas fi syu'unihim ad-dunyawiyah ka ahkamil bai'i war rahni wat tijarati wal muzara'ati was san'ati wal ijara ila akhiri al-kalam ya. Jadi kata beliau, fikih muamalah adalah hukum syariat yang berkaitan dengan transaksi manusia mengenai jual beli, gadai, pergadaian, pertanian, sewa menyewa, perkongsian, perkawinan, penyusuan, talak, iddah, hibah, hadiah, wasiat, warisan, perang, dan damai. Ini masuk semua dalam ruang lingkup muamalah. Jadi luas Bapak Ibu sekalian, ya. Lebih luas dari ruang lingkup ibadah. Karena dia lebih luas dari ruang lingkup ibadah, maka kita sangat perlu ya, urgen ya, untuk memahami akad-akadnya agar muamalah ini menjadi ibadah. Jangan sampai dia menjadi ladang dosa untuk kita karena kita kurang memperhatikan akad-akadnya ya. Kemudian pengertian muamalah secara luas, kata ulama, aturan-aturan Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya ya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial ya. Kalau Syekh Ibnu Abidin ini salah seorang ulama bermadzhab Hanafi ya, yang banyak menjadi rujukan ulama. Jadi Bapak Ibu sekalian perlu diketahui dalam bab muamalah kita banyak merujuk kepada referensi-referensi ulama madzhab Hanafi. Mengapa ke madzhab Hanafi? Karena mereka banyak referensi dan literasinya yang berbicara tentang fikih muamalah. Bahkan di dunia hari ini Bapak Ibu, madhab terbesar dunia hari ini kan kalau kita di Indonesia Kang Faisal mazhab Syafi'i gitu. Tapi kalau di dunia itu mazhab Hanafi. Ya, karena memang literasi dalam fikih Hanafi terutama bidang muamalah itu sangat banyak. Nah, gitu ya. Nah, termasuk di Indonesia, kita banyak menggunakan produk-produk fatwa dan ijtihad itu hasil istimbat atau kesimpulan hukum yang dikeluarkan oleh ulama-ulama mazhab Hanafi. Nah, di antara Syekh Ibnu Abidin, beliau mengatakan muamalah, berbicara muamalat ya, dia ada 5 aspek. Yang pertama muawadhah maliyah. Ini berkaitan dengan transaksi ya, atau hukum kebendaan. Yang kedua munakahat, berkaitan dengan perkawinan, pernikahan. Ada pernikahan itu pembahasan tentang mahar, tentang saksi ya, tentang wali, itu dalam munakahat ya. Nah, masuk di sini juga tentang apa? Tentang perceraian, ya, tentang apa? Berkaitan dengan apa? Misalnya iddah gitu ya dan lain sebagainya. Yang ketiga muhasanat, ini hukum acara. Jadi ya hal-hal yang mengatur kehidupan kita gitu ya. Misalnya ya tidak boleh mencuri, kalau mencuri apa konsekuensinya gitu ya. Nah, kemudian yang keempat amanat dan ariyah. Ini berkaitan dengan pinjam meminjam atau penitipan barang. Kemudian yang terakhir tentang tirkah atau harta warisan. Nah, ini kalau kita bicara Bapak Ibu, ruang lingkup dalam fikih modern. Jadi ada 41 akad. Subhanallah, sangat banyak gitu ya. Nah, maka nanti Kang Faisal saya akan menyampaikan beberapa pakem saja ya. Jadi agar kita nanti bisa belajar apakah mungkin dalam sesi ini juga atau mungkin dalam seri-seri kajian yang lain insyaallah ya. Baik. Nah, kalau dalam ruang lingkup modern di Indonesia katakan maka ada setidaknya 12 hal ya yang akan banyak nanti menggunakan akad-akad yang perlu kita pahami. Dari perbankan itu banyak sekali gitu ya. Terutama ya kalau di perbankan syariah gitu ya. Nanti ada banyak yang dikeluarkan sebagai produk ya yang mereka tawarkan apakah barang atau jasa. Nanti ada asuransi, ada pasar modal, ada obligasi, ada reksadana, ada BMT, ada koperasi, ada pegadaian, ada MLM syariah, gitu ya.
nanti ada fungsi uang, ya, nanti ada kebijakan fiskal, kebijakan moneter. Nah, ini semua Bapak Ibu sekalian tidak lepas dari akad-akad dalam Islam. Makanya kita perlu bedakan mana akad yang halal, mana akad yang haram, gitu. Ya. Nah, apa pentingnya kita belajar fikih muamalah atau apa urgennya kita belajar akad ini, gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, fikih muamalah ekonomi ini menduduki posisi yang penting dalam Islam. Karena apa? Tadi kata Kang Faisal, hampir tidak ada kita yang tidak bermuamalah. Hatta anak kecil sekarang udah bisa belanja ke warung sebelah misalnya. Apalagi kalau yang udah jago scroll itu. Itu udah berbelanja dia gitu ya. Maka jangan sampai keluarga kita tidak tahu gitu ya. Karena kalau salah bertransaksi, akadnya yang kita pakai akad yang diharamkan. Maka hilang keberkahan dalam keluarga kita ya. Yang kedua, bahwa kewajiban disebabkan setiap muslim tidak terlepas dari aktivitas ekonomi gitu ya. Yang ketiga, bahkan sebagian besar waktu yang kita habiskan itu berkaitan dengan muamalah. Kita sholat ada waktunya ya, berwudu ya, ada toharo itu pada waktunya, puasa pada waktunya, zakat pada waktunya, haji umroh pada waktunya. Jadi hampir 80% kegiatan kita itu adalah ibadah ghair mahzoh. Artinya ibadah yang non-ritual berkaitan dengan muamalah. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, dengan aktivitas yang lebih besar itu kita perlu tahu akad apa yang sedang kita lakukan ini. Gitu, ya. Baik, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Bapak Ibu sekalian, itu ketika beliau menjabat sebagai khalifah, ya, itu kebijakan beliau pertama adalah memberi peraturan di pasar. Karena pada masa Nabi, pada masa Abu Bakar, itu pasar masih kondusif. Orang masih taat melakukan transaksi patuh syariah. Nah, pada masa beliau itu sudah mulai itu ada muncul lagi gejala-gejala penipuan, penyimpangan, ya. Kemudian akad-akad yang haram ya di pasar, maka Umar bikin satu peraturan di pasar, ditulis besar-besar gitu. Ya, apa kata Umar? La yabi' fi suqina illa man qad tafaqqaha fid din. Tidak boleh belanja di pasar Madinah kecuali mereka yang sudah belajar fikih muamalah. Sudah belajar akad dalam Islam. Subhanallah. Jadi kalau kita terjemahkan Bapak Ibu, perkataan Umar ini tidak boleh beraktivitas perbankan kecuali paham fikih muamalah. Tidak boleh beraktivitas asuransi, pasar modal, koperasi, pegadaian, reksadana, MLM, jual beli apapun itu kecuali kita paham fikih muamalah. Karena kalau tidak Bapak Ibu sekalian, kita akan terjebak dalam akad-akad yang diharamkan dalam agama kita dan itu berdosa. Ya, Islam memang tidak mengatur secara terperinci, tapi kalau kita tidak berupaya belajar, maka kita bisa terjebak dalam pusaran akad-akad yang diharamkan dalam Islam, gitu. Ya, maka kita perlu tahu ya tentang akad-akad dalam Islam. Kemudian perlu juga kita ketahui Bapak Ibu sekalian bahwa prinsip kemaslahatan, nah ini juga jadi prinsip muamalah. Apa itu kemaslahatan? Artinya kebaikan. Bahwa peraturan-peraturan yang Allah ciptakan, yang Allah turunkan kepada kita, manusia itu semua pasti mengarah kepada kemaslahatan. Allah tidak ingin manusia mengalami kerugian, bahaya, risiko dalam kehidupan. Maka muamalah adalah aturan syariah tentang hubungan sosial antara manusia. Hukum-hukum muamalah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap kemaslahatan manusia. Jadi tidak ada peraturan itu yang sebenarnya mengurung atau memenjara kita Bapak Ibu. Tujuan adalah memberi kemaslahatan. Dalam muamalah dijelaskan secara luas ilat, rahasia, dan tujuan kemaslahatan suatu hukum muamalah. Mengapa orang mencuri perlu dipotong tangan? Mengapa orang berzina perlu dirajam? Misalnya, ya itu diantara kemaslahatan, gitu. Ya. Mengapa misalnya yang jadi patokan dalam Islam itu, mohon maaf, ketika ada wanita yang melakukan hubungan suami istri sebelum pernikahan, ya, kemudian dia menikah dengan laki-laki yang menghamilinya, anak itu tidak dinisbatkan kepada ayah biologisnya, tapi kepada ibunya, gitu. Ya. Tapi kan sudah tes DNA, Ustaz. Betul, sudah tes DNA. Tapi Islam melihat kemaslahatan tidak semata-mata terlihat kepada atau dapat di-cover oleh hubungan biologis, gitu. Maka anak ayah biologis tidak dianggap ayah yang sah dalam Islam. Itu ada prinsip-prinsip kemaslahatan, gitu. Ya.
Baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam sejarah Islam itu memang ada kegiatan-kegiatan muamalah yang masih diadopsi sejak dulu, ada yang kemudian dimodifikasi. Contoh seperti berbicara tentang hal yang ditetapkan. Jadi kalau bicara muamalah sudah ada sejak zaman Nabi Adam bahkan. Hanya dia semakin semakin terakhir pada masa Nabi, maka semakin sempurna aturan-aturan yang telah Allah tetapkan melalui nabi-nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad. Maka ada wadi'ah, ijarah, jual beli, syirka, i'arah, ariyah, rahan, syub'ah, dinar, dirham, itu sudah ada. Bahkan ketika Nabi datang sebagai Nabi Rasul yang terakhir, maka beliau meneruskan saja ketentuan-ketentuan yang diwarisi sejak masa Nabi terdahulu. Tapi ada pula yang dimodifikasi, seperti mohon maaf poligami, warisan, ila, gitu ya. Kan kalau pada sebelum Nabi Muhammad tidak dibatasi, di masa Nabi dibatasi maksimal 4, gitu ya. Kalau dia ingin menikah lagi, maka dia harus menceraikan salah seorang istrinya dan harus habis masa iddahnya. Nggak boleh belum masa iddah, belum apa. Jadi memang laki-laki tidak ada masa iddah, gitu ya. Tetapi dia harus menunggu, ya menunggu sampai dia boleh menikah lagi. Ya kan ada masa tunggu kan ketika dia mau menikah lagi dengan wanita kelima, sementara 4 ini sudah dalam pernikahan yang sah bersama dia. Maka dia harus menceraikan satu istri, kemudian menunggu sampai habis masa iddah istrinya. Ya, kalau diceraikan kan berarti menunggu sampai 3 kali suci, gitu ya. Mungkin 2,5 bulan atau mungkin 3 bulan setelah selesai baru dia boleh menikah dengan wanita lain, agar dia tidak mengumpulkan 5 wanita dalam satu ikatan pernikahan ini, karena itu haram bagi seorang muslim. Ada warisan. Dulu mohon maaf Bapak Ibu, ya wanita tidak dapat warisan. Bahkan wanita itu diwarisi. Jadi kalau seorang laki-laki wafat, ya kemudian dia punya istri, kalau istrinya itu ibu tiri, ya dari anak yang dilahirkan dari ayahnya, maka anak tirinya boleh mewarisi ibu tirinya. Jadi warisan. Subhanallah. Ini sudah ada dulu sejak masa jahiliyah. Islam, maka wanita diberikan kemuliaan yang luar biasa. Gitu. Ya, ada ilah, ya. Nah, kemudian ada juga yang dibatalkan seperti tabani, riba, maisir. Ini ada sejak masa jahiliyah. Tabani ini mengangkat anak, mengadopsi anak, ya. Mengasuh anak, menyantuni boleh Bapak Ibu, ya. Kalau saya sederhanakan, adopsi itu boleh. Kita ngangkat anak itu boleh, gitu ya. Tetapi dia tidak boleh merubah nasabnya. Tidak boleh, walaupun kita sudah mengasuh anak itu sejak dia bayi atau sejak dia dilahirkan. Nah, tidak boleh kita merubah nasabnya, ya. Tetap dia dinisbatkan kepada ayahnya atau kepada ibunya. Gitu. Riba itu sudah ada sejak masa jahiliyah, diharamkan dalam Islam. Maisir, ya, judi sudah ada sebelum Islam, itu dibatalkan. Gitu. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, ini sebelum kita lebih bicara nanti tentang prinsip-prinsip muamalat, ya, akad dalam Islam, dalam ibadah Bapak Ibu itu ada prinsip begini. Al aslu fil ibadati tahrim hatta yadulla dalil ala ibahatiha. Pada dasarnya hukum dalam bab ibadah, ya, dalam aspek ritual tadi, ibadah ritual, sholat, puasa, zakat, ya, dia sifatnya haram kecuali ada dalil yang membolehkan. Maka kita nggak boleh kreatif dalam bab ibadah, nggak boleh. Kita terima apa adanya saja. Tidak boleh ada penambahan, pengurangan. Nah, berbeda 190 derajat itu dengan 80 derajat gitu ya dengan muamalah. Jadi kata para ulama, ini kaidah fikih yang disepakati. Al aslu fil muamalatil ibahah hatta yadulla dalil ala tahrimiha. Hukum asal dalam muamalah itu adalah mubah. Jadi dalam jual beli, transaksi, kegiatan-kegiatan ekonomi yang kita lakukan pada prinsipnya boleh. Jadi kalau ada yang mengharamkan, ya, suatu aktivitas ekonomi, dia perlu mendatangkan dalil. Jadi pada dasarnya kita bebas berkreasi, gitu ya, dalam bab muamalah, gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, walaupun kemudian dia pada dasarnya boleh, tapi ada 10 prinsip muamalat dalam Al-Qur'an yang perlu kita pahami, gitu ya. Nah, ini juga menyangkut nanti akad-akad yang perlu kita pelajari, gitu ya. Pertama, Bapak Ibu, apapun aktivitas ekonomi kita,
ya, kegiatan transaksi yang kita lakukan, akad-akad yang kita lakukan, maka tidak boleh memakan makanan orang lain secara batil, secara tidak sah, nggak boleh. Allah berfirman surah An-Nisa 29, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jadi nggak boleh, ya. Jadi walaupun dia pakai nama misalnya MLM syariah misalnya, gitu ya. Atau apalagi misalnya ada beauty care syariah misalnya. Kalau sekarang ya ada bengkel syariah gitu misalnya. Ya, apapun itu pakai nama syariah, tapi ada kegiatan, ada umat Islam atau non muslim yang dirugikan dalam transaksi mereka, maka itu diharamkan. Nggak boleh. Jadi tidak boleh ada transaksi, ada akad yang diharamkan, yang merugikan orang lain. Apakah itu penipuan atau manipulasi atau rekayasa, nggak boleh. Ya. Yang kedua, bahwa prinsip dalam jual beli transaksi itu ridho meridhoi. Ya, ridho meridhoi. Gitu, ya. Jadi tidak boleh ada orang yang tidak ridho, baik penjualnya atau pembelinya. Quran surah An-Nisa 29 ayat yang pertama tadi, illa antakuna tijaratan antara diminkum, kata Allah. Jadi jual beli itu dasarnya harus ridho meridhoi. Nggak boleh ada orang yang tidak ridho, baik penjual atau pembeli. Gitu. Yang ketiga, kalau hutang piutang dicatat, Bapak Ibu. Itu prinsipnya. Kata Allah dalam Al-Baqarah 282, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubu. Kalau kalian terlibat transaksi hutang piutang, tolong dicatat, kata Allah. Makanya kata ulama, kalau nggak nyatat itu makruh, berdosa kita dan tercela perbuatannya, karena Allah ingin kemaslahatan. Mengapa hari ini banyak sengketa, konflik, ya bahkan antar keluarga, itu karena hutang-hutang yang tidak tercatat. Kita kadang-kala memandang remeh aja. Ustadz, jumlahnya tidak besar. Dan yang hutang dengan saya itu sepupu saya misalnya. Atau mungkin anak saya sendiri gitu. Nah, tapi karena dia tidak tercatat, nanti contoh yang berpiutang wafat. Ya, ada suami, tadi malam saya ada ngisi kajian ya, ada suami punya piutang, artinya dia menghutangkan beberapa orang sahabatnya, gitu ya. Tapi karena tidak tercatat, tapi istrinya tahu, ya. Kemudian ketika suami wafat, dia datang menemui orang-orang yang berhutang pada suaminya. Itu nggak pada ngaku semua, ya, nggak pada ngaku. Ya, mana buktinya kata mereka, subhanallah. Maka penting Bapak Ibu sekalian, hutang piutang tercatat. Bahkan kalau kita bisa bikin hitam putihnya, ada materainya, ada saksinya, agar dia kuat gitu. Gitu. Ya, karena sekarang Kang Faisal, orang yang berutang itu lebih galak daripada orang yang berpiutang gitu. Nah, ini kalau kita tidak hati-hati ya kita terjebak pada hal itu. Akhirnya merusak hubungan kita. Yang keempat, kalau transaksi bisnis itu disaksikan oleh saksi. Harus ada saksi ya. Ini terutama kalau jumlahnya besar. Kalau jumlahnya kecil, kata ulama bisa diwakilkan dengan kwitansi. Nah, gitu ya. Dengan semacam ada surat pengesahan gitu ya, apakah dia berupa bukti pembelian dan lain sebagainya gitu. Yang kelima, tidak boleh ada riba, Bapak Ibu sekalian. Apa itu riba? Riba itu bisa dalam konteks transaksi jual beli atau pinjam meminjam, ya. Pinjam meminjam dana. Ini bisa terlibat riba, ya. Di antara contohnya adalah ketika kita berhutang dengan nominal tertentu, kita dipersyaratkan mengembalikan pokok hutang beserta bunganya. Nah, itu riba yang diharamkan, Bapak Ibu sekalian. Ya. Yang keenam, Islam itu, Bapak Ibu, harusnya yang terjadi adalah pertukaran antara sektor moneter dengan sektor real. Jadi uang itu alat tukar, bukan komoditi. Nah, hari ini ada pergeseran. Uang itu jadi alat tukar. Makanya orang tuh berpikir kalau punya uang, dia bukan berpikir bagaimana agar uang itu bisa dibelikan barang atau jasa yang dia jual lagi. Jadi berpikir nih bagaimana uang ini bisa berbunga aja. Maka jadi rentenir, ya bikin pinjol dan lain-lain gitu. Nah, ini padahal dalam Islam, Bapak Ibu, harusnya uang rupiah kita itu jadi alat tukar, bukan dibisniskan uang itu. Nah, begitu ya. Ini kan beda nanti halnya dengan investasi, itu beda gitu ya. Nah, beda halnya kita dengan menjual barang atau jasa. Karena Allah mengatakan dalam Al-Qur'an wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Ayat surah Al-Baqarah 275.
Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ketujuh, nah Islam Bapak Ibu itu ada investasi dengan sistem mudharabah, musyarakah, ijarah. Mau di perkebunan, mau di pertanian, mau di peternakan, mau di perusahaan, ya, apalagi baik itu menjual barang, menjual jasa, maka dalam Islam ada investasi syariah. Dengan cara akadnya ada akad mudharabah bagi hasil, musyarakah, akad profit sharing, nanti ada ijarah, ijarah ini menjual barang atau jasa. Subhanallah. Ya, itu diantara nilai penting dalam investasi Islam Bapak Ibu sekalian, bahwa yang invest siap untung dan siap rugi. Jadi nggak ada dalam Islam itu jaminan harus untung, tuh nggak ada. Jadi kalau Bapak Ibu ditawarkan sebuah investasi di kami pasti untung, nggak bakal rugi. Nah, itu nggak boleh dalam Islam. Apalagi langsung menjamin persentase keuntungan. Bapak Ibu setiap 3 bulan pasti dapat keuntungan 10 juta. Itu nggak boleh dalam Islam. Dalam Islam Bapak Ibu investasi itu hanya boleh menjanjikan persentase dari keuntungan. Nggak boleh menjanjikan nominal. Tapi Ustadz, dia memang tidak menjanjikan nominal, cuma kira-kira saja. Itu boleh kalau kira-kira. Nggak boleh menyebutkan nominal tertentu, itu nggak boleh. Itu ciri-ciri investasi yang tidak patuh syariah. Kalau dia sudah menentukan di awal nominal yang bakal kita terima. Mengapa? Ya sama aja dengan riba dong. Udah menentukan di awal bunganya atau keuntungannya. Padahal dalam investasi Islam itu tidak boleh. Dia hanya boleh menyebutkan, Bapak nanti mendapat 20% dari total keuntungan. Begitu, sesuai dengan pembagian risikonya. Gitu. Nah, dalam Islam jangan lupa Bapak Ibu bahwa transaksi kita juga nanti itu berhulu pada zakat. Jadi kalau kita dapat keuntungan, nanti ada zakat perniagaan, ada zakat harta. Gitu ya. Ini seperti mana yang Allah jelaskan pada Quran surah At-Taubah ayat 60 dan Al-Anfal ayat 41. Yang kesembilan, dalam transaksi kita Bapak Ibu, apapun itu, dalam akad yang kita lakukan tidak boleh ada suap menyuap, sogok menyogok, nggak boleh. Gitu ya. Tapi Ustadz, nanti kalau kita tidak terima tawaran itu, kita mungkin nggak dapat peluang keuntungan dalam tender misalnya. Kita perlu tuh ikut terlibat. Bapak Ibu sekalian, kita boleh melakukan transaksi apapun, baik dengan pemerintah atau dengan swasta. Tapi ingat, kita tidak dilarang melakukan kegiatan suap menyuap atau sogok menyogok. Ini diharamkan dalam Islam. Nabi bersabda, ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang menyuap dan yang terima suap dua-dua di neraka. Nah, kita mungkin Bapak Ibu hari ini ya kita belum bisa sempurna, belum ideal. Jadi masih banyak kegiatan di luar sana gitu ya, oleh oknum-oknum tertentu ya, dia ada pungli, ada pungutan liar. Maka kita berupaya menghindari sejauh mungkin. Ya. Tapi Ustaz, saya kan perlu dokumen ini, dokumen itu, ada oknum yang tetap aja ada punglinya. Gimana Ustaz? Nah, Bapak Ibu sekalian, prinsipnya adalah dalam suap menyuap itu haram kalau terpenuhi salah satu dari 3 unsur. Nah, ini mohon dicatat ya. Dalam kegiatan suap menyuap, sogok menyogok, kalau terpenuhi salah satu dari 3 unsur, maka dia haram. Yang pertama, apabila dalam rangka menyembunyikan kebenaran. Ini fakta kita sembunyikan dengan menyuap oknum hakim, oknum penuntut umum misalnya, ya, oknum jaksa gitu ya. Kalau ada, maka dia diharamkan. Yang kedua, dalam rangka menegakkan kebatilan. Ini kebatilan, tapi kita menangkan dia dengan suap, itu juga diharamkan. Faktor yang hal yang ketiga kalau ada itu dalam rangka mengambil hak orang lain. Itu bukan hak kita, tender misalnya. Kan tender itu harus natural, harus objektif. Tapi Ustaz, saya pengen dapat juga karena lumayan untungnya besar Ustaz. Makanya menyuap sang pemilik tender. Ini diharamkan sekalian. Gitu ya. Nah, kalau terpenuhi satu di antara 3 unsur ini, apalagi ketiga-tiganya, maka itu haram. Nah, ulama mengecualikan Bapak Ibu kalau tidak terpenuhi 3 ini. Nah, terutama poin yang ketiga, Ustadz itu kan hak saya, gitu ya. Kalau saya tidak ngambil kan seperti dokumen-dokumen gitu ya, apakah dokumen perjalanan, identitas dan lain-lain, itu hak kita. Tapi kita tidak bisa dapat hak kita itu kecuali terpaksa ngasih orang oknum yang melakukan pungli. Itu gimana Ustadz? Nah, ulama memfatwakan kalau dalam kondisi seperti itu kita boleh
Niatnya sedekah, tapi yang terima tetap diharamkan. Dia berdosa, kita tidak gitu. Nah, jadi persyaratannya dalam rangka ngambil hak kita, ya. Saya nggak sebut ya jenis apa dokumennya, kita udah paham gitu ya. Ada oknum-oknum tertentu yang selalu pakai pungli gitu, ya. Ya, Kota Bandung alhamdulillah sudah mulai berkurang, sudah jauh lah semakin baik gitu ya. Semoga ke depan semakin baik lagi. Tapi masih ada oknum-oknum tertentu yang memang masih pakai pungli. Bahkan di tingkat apa namanya oknum RT RW gitu sudah ada pungli-pungli seperti itu. Ya, nah kalau kita ngambil hak kita bukan hak orang lain, Bapak Ibu, itu boleh. Boleh kita niat ngasih sebagai sedekah. Yang dia memperlakukan pungli maka dia berdosa. Dan haram itu dia nikmati atau dia makan. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, prinsip dalam akad Islam itu adalah memberikan keringanan bagi debitur yang tak mampu. Ya, ini adab kata Nabi, Allah merahmati orang yang baik ketika menuntut haknya atau ketika dituntut kewajibannya. Jadi kalau memang ada orang yang hutang ke kita, kita tahu dia memang orang baik, sudah berusaha nyicil gitu ya. Tapi mungkin ada masalah ekonomi, kita agak perpanjang tenornya. Mungkin perpanjang 3 bulan, perpanjang 6 bulan misalnya, gitu ya. Nah, sebagai bentuk kita menjalani perintah agama. Tapi tentu Bapak Ibu sekalian, kita berikan tempo dan berikan komitmen. Ya, makanya kan gadai itu sebenarnya tidak wajib dalam hutang piutang. Tapi kalau memang diperlukan boleh gadai. Agar ya menjamin hak kewajiban antara kita gitu. Bapak, gini aja, kan kita perpanjang 6 bulan, dan saya minta diperkuat dengan gadai, BPKB kah atau apa. Jadi kalau Bapak masih gagal bayar, ya mohon maaf, saya sudah berikan ruang yang panjang, kita cari solusi lain, Bapak jual aset. Nanti dari aset yang terjual, kita hitung apakah cukup tidak memenuhi sisa utang. Kalau cukup, alhamdulillah. Kalau tidak cukup, Bapak harus tambah lagi kekurangan. Kalau lebih, saya kembalikan. Nah, begitu solusi-solusi yang ditawarkan dalam Islam. Gitu. Baik, demikian Kang Faisal sebagai penjelasan awal ya. Mangga kita persilakan Bapak Ibu yang mau bertanya seputar tema ini, kita persilakan. Wallahu a'lam. Masya Allah, ini banyak ilmu baru saja jujur bagi saya, terutama yang masih awam sekali di bidang ini ya, muamalah. Padahal bermuamalah terus ya, nggak ada ilmunya nih, bahaya Tet. Betul. Kita perlu belajar bareng ya di sini ya. Oke. Baik, Bapak Ibu silahkan ada yang mau bertanya. Silahkan bisa raisen atau drop di kolom chat ya. Saya izin curi start mau bertanya. Ya, boleh. Tentang tadi ya, tentang bank mungkin ya. Tentang bank. Yang pertama, apa hukumnya kita menggunakan bank konvensional? Itu kan sederhana, tadi kita kan sekarang ada pilihan ya, mau bank syariah atau bank konvensional. Nah, lalu dalam bank konvensional itu misalkan ada kemudahan-kemudahan untuk kita mendapatkan uang dengan meminjam uang, gitu ya. Meminjam uang. Nah, apa hukumnya meminjam uang ke bank konvensional atau bank syariah gitu ya? Ini mungkin dua yang berbeda ya. Untuk kebaikan. Ya. Tapi untuk kebaikan, apakah itu misalkan untuk pembangunan sekolah atau untuk bisnis, lalu sudut pandangnya adalah nafkah gitu ya. Nah, sedangkan itu di dalamnya mungkin ada praktek riba dan lain-lain. Terus ya itu saja mungkin yang mungkin yang lain mau nanya juga. Ya, baik. Ya, ini bagus sekali ya Kang Faisal. Suatu kemudahan pada hari ini di mana perbankan itu menyediakan banyak produk-produk yang boleh jadi diperlukan oleh manusia. Apakah itu pembiayaan, rumah, kendaraan, modal usaha, ya, bahkan untuk kegiatan sosial dan lain-lain, gitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang pertama, kalau jawaban yang cepatnya, singkatnya, instannya, itu jawaban dari Majelis Ulama Indonesia. Fatwa dari Dewan Syariah Nasional MUI itu mengatakan bahwa aktivitas di perbankan konvensional menggunakan jasanya adalah haram, karena termasuk akad-akad ribawi. Ya. Apa di antara akad ribawi yang ada dalam perbankan konvensional? Karena ada peminjaman modal dengan kewajiban mengembalikan pokok pinjaman beserta bunga.
dan itu ditetapkan di awal, gitu ya. Nah, belum lagi nanti ada sejumlah transaksi lain ya seperti adanya gharar, ketidakjelasan ya, bahkan dalam konteks peminjaman modal gitu ya. Kalau di konven kan tidak dibedakan Kang Faisal. Dia mau modal bikin usaha yang halal atau mau bangun klub malam atau mau bangun pabrik miras ya, selama dia punya izin operasi produksi pabriknya, maka dia boleh pinjam uang. Maka dana kita boleh jadi kalau di bank konvensional itu dipakai oleh orang untuk bikin pabrik miras, gitu ya. Nah, itu yang diharamkan oleh Islam, gitu ya. Sementara kalau di bank syariah, Bapak Ibu sekalian, bank syariah belum murni syariah. Itu dulu ya. Saya juga Dewan Pengawas Syariah ya, bermitra dengan sejumlah perbankan, bahkan juga dengan LAS ya. Saya tahu betul dapurnya, gitu ya. Jadi bank syariah itu belum murni syariah, belum 100% syariah. Tapi dia sudah menuju syariah. Dan itu merupakan produk ijtihad ulama-ulama di Indonesia, bahkan ulama dunia. Sejak tahun 90 kan kita sudah punya bank muamalah, berkembang, ada bank syariah nanti, sampai nanti di merger jadi bank besar ya. Kan yang terakhir itu ada BNI Syariah, BRI Syariah dengan BSM. Dilebur jadi satu, jadi BSI, Bank Syariah Indonesia. Nah, itu ikhtiar ulama kita untuk menjauhkan umat dari praktek ribawi, gitu ya. Walaupun memang harus kita akui dia belum murni syariah, Bapak Ibu sekalian, tapi sudah ijtihad. Maka kalau dulu ulama itu masih memberikan rukhsah untuk kita menggunakan jasa bank konvensional, hari ini karena sudah ada bank syariah, Kang Faisal dan Bapak Ibu sekalian, maka tidak lagi ada dispensasi. Kita harus hijrah ke bank syariah. Itu yang idealnya, gitu ya. Tapi Ustadz, kadangkala saya belum bisa atau belum sempat atau selama ini sudah menggunakan bank konvensional. Apa yang perlu saya perhatikan? Nah, Bapak Ibu sekalian, ulama masih memperbolehkan kita menggunakan bank konvensional untuk keperluan-keperluan sehari-hari, asal kita tidak mengambil ribanya. Nah, jadi kalau kita punya tabungan, kita nggak ngambil bunganya, kita nggak ngambil bagi hasilnya, karena itu ya tidak syar'i dalam pandangan ulama. Kemudian ya termasuk juga misalnya ada uang pensiun gitu ya, kan ada ada investasinya, ada kelebihannya gitu. Maka tidak boleh kita ambil. Kita boleh salurkan ke kemaslahatan umum untuk fasilitas publik gitu ya. Ikut bangun jembatan, beli ambulan, bangun rumah sakit misalnya, itu boleh kata ulama, gitu ya. Nah, jadi tidak kita ambil reksadana konvensionalnya misalnya, gitu ya. Pokoknya yang konven kita tidak ambil keuntungan dan tidak ambil bunganya. Itu merupakan pendapat mayoritas ulama, Kang Faisal dan Bapak Ibu, baik ulama salaf maupun khalaf. Itu sikap yang paling hati-hati. Nah, ada pandangan kedua, Bapak Ibu, ini penting saya sampaikan gitu ya, agar kita juga bisa membuka ruang ya dalam diri kita bahwa ada dinamika di kalangan para ulama sebenarnya tentang bank, wabil khusus tentang bunga bank, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, pertama memang kalau fatwa-fatwa ulama dalam bentuk lembaga, komisi fatwa ulama formal ya, apakah itu Indonesia MUI, ada dulu Mesir ada Majma' Fikih gitu ya, ada Lajnah Daimah di Saudi, ada Komisi Fatwa Emirat, ada Komisi Fatwa Kuwait, itu sepakat mengatakan bunga bank itu haram, gitu ya. Maka mengambil keuntungan itu untuk diri kita nggak boleh. Apa aja nggak boleh? Pertama, Kang Faisal, tidak boleh dipakai makan. Tidak boleh pakai minum, beli pakaian, beli rumah, beli kendaraan, kemudian tidak boleh pakai ibadah, haji, umroh, atau bayar fidyah, tidak boleh bayar hutang. Nah, uang-uang itu disalurkan untuk keperluan publik. Tidak boleh kita pakai untuk kita dan keluarga kita. Orang lain boleh. Orang lain yang memerlukan. Ya, fakir miskin, anak-anak yang tidak mampu, termasuk beasiswa itu boleh kalau orang tidak mampu. Ustadz, bagaimana kalau dalam keluarga saya pun ada yang tidak mampu? Maka ulama mengatakan boleh disalurkan kepada mereka. Bahkan boleh pula, Kang Faisal, dipakai oleh orang yang punya rekening. Kalau yang punya ya bunga tadi, dia dapat bagi hasil. Kalau memang dia memerlukan dan tidak ada solusi lain,
Nah, dia masuk pada prinsip darurat, gitu ya. Baik, tadi kan pendapat ulama mayoritas mengharamkan bunga bank. Tapi ada pendapat yang kedua, Bapak Ibu, ya perlu tadi ya saya katakan dinamika agar kita itu juga boleh punya pandangan sendiri, tapi kita juga harus menghargai bahwa ada dinamika di kalangan para ulama, terutama ulama kontemporer. Seperti misalnya mantan Grand Sheikh Al-Azhar, ya, Sheikh Ali At-Tantawi. Ini beliau termasuk yang memfatwakan fatwa pribadi beliau. Bunga bank itu tidak haram, kata beliau. Bunga bank tidak haram. Makanya menggunakan bank dengan produk dan jasanya boleh. Mau beli KPR, mau beli kendaraan, apapun itu tidak haram, kata beliau. Gitu ya. Yang kedua juga ada misalnya mantan ya mufti Mesir juga, itu Syekh Ali Jum'ah. Nah, itu juga mengatakan bunga bank itu halal, gitu ya. Itu jadi ada dinamika Bapak Ibu sekalian, terutama ulama kontemporer, gitu ya. Jadi ya sejatinya intinya kata para ulama, jika memang tidak ada kondisi yang mendesak, maka kita pakai bank syariah, pakai jasa-jasa biaya syariah. Kalau memang tidak ada pilihan lain, maka kita boleh pakai yang konvensional. Intinya Bapak Ibu, memang kita memahami bahwa di syariah pun belum murni syariah. Nah, tapi kan dia meminimalisir, nah gitu kira-kira ya, meminimalisir transaksi yang haram. Walaupun belum murni, belum bisa, Kang Faisal, Bapak Ibu, belum bisa dimurnikan 100%. Nah, kalau tidak bisa di bank syariah, ya pakai bank konvensional. Termasuk, Ustadz, saya jual beli online. Ini customer saya, ya biasa kalau bayar transfer pakai bank konven, boleh, boleh, nggak ada masalah. Selama transaksi itu tidak ngambil bunganya. Ya kalau kita dapat bayaran 30.000 ya terima 30.000, dibayar sejuta, diterima sejuta, begitu ya. Nah, jadi tidak ada bunga-bunga yang kita ambil, gitu. Begitu Kang Faisal, wallahu alam. Baik, untuk yang terakhir yang meminjam untuk kebaikan tadi, berarti menggunakan sudut pandang yang tadi ya, ada yang memperbolehkan, ada juga itu ada yang dari tidak. pendapat yang kedua, Kang Faisal. Jadi kalau memang Ya. kita untuk tujuan kebaikan dan belum ada alternatif, ini terutama Kang Faisal, saya punya teman-teman ya itu di timur ya, itu di NTT, di Papua, itu kan ada bangun pesantren, bangun rumah sakit gitu ya. Itu nanya, Ustadz, ini kita udah mohon ke bank syariah, nggak ada yang dapat nggak ada yang bantu gitu. Terus rata-rata kan kayak seperti di NTT itu belum banyak bank syariah. Jadi mereka boleh nggak usah bangun masjid dari bank konvensional. Ya kalau memang belum ada swadayanya, belum ada kemampuan, kata ulama boleh menggunakan dana itu. Karena belum ada alternatif gitu. Jadi ada kondisi ideal, ada kondisi yang memang faktual di masyarakat gitu. Nah, jadi termasuk dikatakan Faisal, kalau memang ya tidak ada alternatif lain di bank syariah, sementara kita kan butuh untuk biaya nih untuk kegiatan-kegiatan kebaikan, ya kalau memang tidak ada alternatif boleh menggunakannya, tentu dengan kadar yang terbatas. Sambil kita mengikhtiarkan, coba nih kalau bisa koperasi syariah atau bank syariah atau lembaga sosial itu memperhatikan kegiatan-kegiatan kebaikan, apakah nasi Jumat misalnya gitu ya, kegiatan khitan gratis gitu. Kemudian bagi-bagi tas untuk anak-anak sekolah dan lain-lain gitu ya, termasuk beasiswa gitu ya. Kita upayakan Kang Faisal pakai yang syariah. Kalau memang tidak ada alternatif, maka boleh kemudian menggunakan bantuan dari bank-bank konvensional atau dana konvensional jika memang belum ada alternatif lain. Wallahu a'lam. Masya Allah. Dalam catatan tidak ada alternatif lain ya. Betul. Dan berarti ikhtiar terbaiknya adalah kita mencari alternatif yang minimal bank syariah tadi ya. Betul. Betul. Saya tuh pernah dengar prinsipnya malayutroku kuluhu layudraku kuluhu, itu apakah berkaitan ya dengan pengambilan bank syariah? Ya, itu berkaitan dengan contoh aja tentang bank syariah. Kan kita katakan bank syariah belum murni syariah. Nah, gitu ya. Nah, prinsip fikih mengatakan ma la yudraku kulluhu la yutraku julluh. Sesuatu yang tidak bisa dicapai secara sempurna tidak ditinggalkan semuanya. Bank syariah belum murni syariah. Tapi tidak berarti kita tinggalkan. Mengapa? Karena dia sudah lebih baik dibanding bank konvensional, gitu ya. Nah, jadi sama juga Kang Faisal, kalau ilustrasi lain sholat, kan kita tidak khusyuk sepanjang sholat.
Tapi bukan karena kita tidak bisa khusyuk sepanjang sholat, 100% kita nggak sholat, kan nggak begitu ya. Tetap kita sholat, walaupun dengan segala kekurangan. Kita mungkin belum bisa fokus, belum bisa khusyuk, dan lain sebagainya. Baik, baik. Masya Allah, tabarakallah. Baik, turun. Kita lanjut ke kolom chat dulu ya, sebelum ke Pak Ihsan nih sudah raise hand. Di kolom chat ada dari Bu Ruri Ramadanti. Izin bertanya, Ustaz, kalau kita kerjasama dengan sistem bagi hasil, bagaimana menentukan persentase bagi hasil yang adil? Adakah panduannya dalam Islam? Oh, Masya Allah. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, sistem bagi hasil dalam Islam itu kan bisa banyak. Bisa bentuknya mudharabah, bisa musyarakah, bisa ijarah, bergantung kepada bentuk harta atau aset yang dia investasikan, gitu ya. Contoh kalau dia syirkah itu kan umumnya masing-masing pemodal memberikan modal yang sama. Misalnya dia 10 orang, udah modal usaha 10 juta, enggak begitu ya. Maka 10 orang itu misalnya dibagi, misalnya keuntungannya dapat masing-masing 10% keuntungan, gitu ya. Atau ada yang beda-beda ini, Ustadz. Satu orang pakai modal, satu lagi dia investasi tapi pakai brand dia, itu boleh, brand. Namanya musyarakah, ini bisa musyarakah tanawu gitu ya. Jadi dia tidak harus modalnya uang, boleh jadi dia punya brand tertentu nih, apakah makanan, apa passion, atau mungkin apapun itu gitu ya. Nah, itu tetap punya kontribusi Kang Faisal dan Bapak Ibu ya. Jadi ketika dia 10 orang tinggal dibagi aja, berarti keuntungan masing-masing 10% dari investasi tadi, gitu ya. Atau misalnya begini, sistem mudharabah bagi hasil yang lain ya. Ini seperti antara pemodal dengan pengelola. Ada pemodal dia tidak terlibat. Kalau tadi kan musyarakah dia terlibat semua itu. Kalau mudharabah ada yang terlibat pengelola, ada yang pemodal. Contoh sawah, peternakan, bisnis atau wirausaha apapun itu gitu ya. Maka tinggal dibagi, misalnya pembagiannya 60-40. 60% pengelola, 40% pemodal gitu. Atau sebaliknya. Nah, untuk bagi prosentase tidak ada ketentuan tetap Kang Faisal dan Bapak Ibu yang bertanya ya. Tidak harus 50-50, tidak harus 60-40, tidak harus 70-30, tidak harus. Semuanya berdasarkan kesepakatan ditimbang dengan tingkat resikonya. Nah, mengapa misalnya pemodal itu lebih besar biasanya? Karena besar resikonya. Dia tidak hanya berisiko nggak dapat untung, bahkan bisa habis modalnya kalau rugi. Begitu ya. Karena dalam Islam tidak boleh ada jaminan untung. Nggak mau rugi. Saya invest nggak mau rugi ya, itu nggak boleh. Gitu ya. Jadi kalau invest dalam Islam, siap untung, siap rugi, Kang Faisal. Nah, maka karena siap untung, siap rugi, ya maka boleh jadi ya pertimbangannya karena pemodal itu besar resikonya, ya walaupun pengelola yang terlibat langsung, ya jadi boleh kita sesuaikan aja dengan ya aspek rasionalnya gitu ya, apakah 60-40, 60 pemodal, 40 pengelola gitu. Wallahu a'lam. Insyaallah, tabarakallah. Baik, dari salah satu pertimbangannya bisa dihitung dari aspek ini ya, resikonya juga, resiko. Baik, turun. Baik, selanjutnya Pak Ihsan, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Mau bertanya, Ustaz. Silakan Pak. Kondisi seperti apa atau keadaan seperti apa yang sebenarnya memungkinkan bagi hal-hal muamalah ini bisa dilaksanakan gitu? Karena kalau kita lihat sebenarnya kalau kita belajar para penceramah itu lebih banyak memberikannya hukum-hukumnya saja gitu. Yeah. Sedangkan kecenderungan bagaimana implementasi, jadi artinya turunan hukumnya untuk agar bisa diterapkan itu kadang tidak dibahas atau tidak dikondisikan. Apalagi sekarang kayaknya cenderung orang itu hanya hukum. Setelah hanya hukum artinya cuma hanya teori aja. Ketika diimplementasikan mungkin karena jauh turunannya apalagi untuk memahaminya, sehingga hukum itu tidak terjadi, tidak terlaksana. Nah, makanya pertanyaan saya, bagaimana kondisi seperti apa yang sebenarnya perlu kita bangun untuk hukum itu bisa kita implementasikan? Terima kasih, Ustaz.
Iya. Baik, jadi memang kita bertahap tentu ya, Pak Ihsan, tidak bisa simsalabim gitu ya. Apalagi kan negara kita itu tidak tidak bersandar kepada ketentuan Al-Quran Sunnah secara totalitas. Ya, jadi hanya pada segmen-segmen tertentu saja, pada pernikahan, pada jual beli, pada transaksi gitu ya. Nah, bagaimana implementasi membumikan ajaran-ajaran syariah ini sudah dilakukan sejak dulu, Bapak. Ya, hanya mungkin kita yang mungkin belum tahu atau kita yang belum merasakan dan lain sebagainya. Contoh hasil ya, bagaimana ulama mengimplementasikan nilai-nilai syariah, lahirlah bank syariah, lahirlah bank muamalah. Nah, itu hasilnya, Bapak, ya. Itu bahkan telah dibuatkan misalnya mengatur bagaimana pola transaksi, mana akad yang halal, mana akad yang haram. Itu implementasinya. Ya, bahkan bank syariah baru dikatakan bank syariah kalau dia punya dewan pengawas syariah. Itu bersertifikasi, Bapak. Ya, saya juga begitu, ya. Jadi kita disertifikasi. Itu implementasinya. Nah, jadi tidak main-main gitu. Ya, diawasi. DPS ini kayak apa ya? Kayak wasit gitu. Dia walaupun mendapat bayaran fee dari lembaga, jadi kayak LAS atau kayak dewan perbankan syariah, itu tidak bisa dapat sertifikasi syariah, tidak berhak melabelkan syariah kalau dia tidak punya DPS. DPS itu 2-3 orang, bahkan ada yang sampai 5 orang. Itu mereka yang mengawasi, Bapak. Jadi dia ada polisinya, ada wasitnya, mengawasi semua transaksi dan setiap kegiatan transaksi di perbankan itu perlu melaporkan kepada DPS. Bahkan dia itu sejajar posisinya itu dengan dengan direksi, sejajar, Bapak. Itu. Dia bisa memberi teguran, ya. Nah, kalau tidak diimplementasikan akad-akad mereka sesuai dengan syariah, itu mereka bisa dibatalkan izin operasi syariahnya, bahkan bisa dibubarkan. Jadi sampai begitu, Pak Ihsan, gitu ya. Jadi itu mengimplementasikan nilai-nilai akad-akad yang syariah secara lebih nyata, gitu. Di lembaga amil zakat dulu belum ada kewajiban punya dewan syariah, belum ada kewajiban punya dewan pengawas syariah. Sekarang sudah ada kewajiban itu. Bahkan dalam transaksi zakat pun diawasi, Bapak, agar lembaga itu didampingi, ada pendampingan syariahnya. Di perusahaan juga begitu, baik itu perusahaan pakai label syariah atau tidak. Contoh saya berkhidmat itu di Syamil, gitu ya, di Syamil Group. Saya sebagai syariah advisor, jadi penasihat syariah. Dia tidak punya kewajiban secara hukum karena dia tidak menamakan perusahaan sebagai syariah. Tapi karena kesadaran ownernya, kesadaran chairman-nya gitu, dia ingin transaksinya itu betul-betul syariah. Dari mulai penjualan produk sampai transaksi kerjasama. Ini pengen bermitra dengan bank ini, dengan bank itu, lembaga ini, lembaga itu, ya, personal ini, personal itu, ya. Itu kan ada klausul, ada naskah perjanjian. Itu setelah diteliti pada aspek undang-undang positifnya, nanti diserahkan ke saya untuk direview pada aspek syariahnya. Mana akad-akad yang haram, mana klausul-klausul yang tidak diperbolehkan. Itu saya cek, saya review, Bapak. Nah, itu mengimplementasikan. Jadi intinya bahwa pengimplementasian itu tidak bisa sekaligus, dia bertahap, berjenjang sesuai dengan kapasitas kita. Oleh sebab itu, karena dia tidak terjangkau semuanya, Pak Ihsan, ya kita berupaya belajar. Maka Bapak, kita semua ya bertahap dari rumah kita. Maka di rumah kita itu gunakan kalau bisa semua jasa produk yang kita beli dengan akad syariah. Dan sudah banyak ya, baik itu berbentuk ceramah, pendampingan, buku-buku ya, apakah itu hard copy, soft copy, bahkan banyak ceramah-ceramah digital. Itu usaha para ulama itu untuk membumikan ya bahwa Islam peraturan Islam dalam muamalah itu perlu dijalankan secara bersama-sama gitu ya. Nah, jadi ya ada kekurangan, ada mungkin belum tercapai keseluruhan, ya itulah di antara keterbatasan kita. Begitu Pak Ihsan. Saya pengkondisiannya Ustadz gimana gitu. Jadi kondisi seperti apa sehingga ini memungkinkan terjadi gitu. Bisa lebih real Bapak. Bapak yang masih jadi maksudnya biar ini, jadi kalau misalnya gini, kalau kita belajar supaya belajar kita masuk, misalnya kondisinya sudah wudu, sudah
Nah, dalam muamalah ini supaya ini terjadi, supaya kan sudah banyak kan dibahas gitu tentang syariah dan lain-lain. Nah, ini kondisi-kondisi di lingkungan kita itu tidak memungkinkan gitu kadang-kadang. Iya, apa contohnya Pak? Nah, Apa yang tidak mungkin apa? ya misalnya, Contohnya apa? Setiap bisnis harus menghasilkan uang gitu ya. Nah itu tidak pernah diturunkan secara syariah kondisi masyarakat seperti apa supaya kita misalnya kalau misalnya jual beli itu ya kondisi masyarakatnya mungkin menerima tidak hanya uang gitu, tapi bisa juga barang, tukar barang. Nah yang seperti itu maksudnya apa ya? Jadi kita sering banyak membahas hukum-hukumnya, kemudian tujuan akhirnya, tetapi mengkondisikan masyarakatnya tidak terbangun gitu. Jadi orang kembali ke konvensional ya karena memang bagaimana ya kondisinya tidak memungkinkan gitu. Iya, baik. Saya Jadi secara menangkap. hukum sebenarnya banyak orang tahu gitu, tapi karena kondisinya tidak memungkinkan dan ulama juga hanya atau yang orang tahu hukumnya juga hanya bicara tentang secara hukumnya aja, tetapi bagaimana menurunkannya sebagai misalnya kalau saya nanti sebagai ketua RT, sebagai nanti naik jadi wali kota, nah itu minimal implementasi seperti apa yang dibangun ke masyarakat sehingga itu tuh muamalah itu bisa berjalan gitu. Ya. Iya, Bapak. Jadi tadi kita katakan di awal bahwa dia sudah lama, Bapak, ya, bahkan sejak negara ini ditegakkan, gitu. Ulama sudah terjun ya ke masyarakat, ya, mengajar teori itu penting, Bapak. Kayak sekarang hari ini, gitu ya, kan kita belajar 10 prinsip. Itu harus paham, gitu ya. Contoh aja Pak Ihsan misalnya. Kalau sekarang bertransaksi, apakah sepenuhnya pakai bank syariah atau tidak, Pak Ihsan? Ya akhirnya seperti tadi lebih banyak kedaruratannya. Ya, artinya kan sudah paham gitu ya. Nah, Ya, kalau sudah paham maka sudah tahu, gitu. Betul, artinya sudah diberikan hukum sudah diberi penjelasan, sudah diedukasi, bahkan sudah ada alternatif bank syariah gitu ya. Selebihnya itu kan peran negara itu. Kalau dulu negara yang terlibat tidak boleh ada konvensional. Gitu. Kita kan belum. Maka yang diperlukan itu kesadaran diri sendiri. Dalam hal ini berarti ya konsekuensinya Pak Ihsan yang nanti akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya juga begitu. Artinya ada ruang-ruang keterbatasan di mana Islam itu tidak bisa terimplementasi secara otoritas penuh gitu. Karena kita belum ada produknya gitu. Karena tadi kita tidak Indonesia kan tidak negara yang dijalankan dengan syariah sepenuhnya gitu ya, dia hasil kesepakatan umaro dan ulama tentu ya dengan dengan tadi ya berupaya mengejar prinsip-prinsip kemaslahatan. Nah, contoh misalnya yang real gitu ya, sekarang bahkan teman-teman itu sudah bikin misalnya untuk menghindari pinjol itu sudah ada satgas anti pinjol, itu real Pak Ihsan. Tapi apakah bisa menghilangkan semua kegiatan pinjol di masyarakat? Nggak bisa. Gitu. Tapi sudah ada usaha-usaha itu. Bagaimana dia pendampingan, ya kemudian mengimplementasikan nilai-nilai itu, gitu ya. Kalau saya lihat tadi Pak Ihsan nih, kalau kita pahami bahwa usaha untuk menurunkan itu sudah ada. Makanya kan sekarang ada pendampingan produk halal, ada Dewan Pengawas Syariah, ada Dewan Syariah, gitu ya. Itu kan dalam rangka mengedukasi umat, mengedukasi masyarakat, gitu ya. Termasuk Bapak Ibu kita kalau meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Itu kan edukasi kepada masyarakat, gitu. Tapi nggak bisa. Tolong ya Bapak Ibu, saya RT di sini, saya tidak boleh, saya mengharamkan misalnya pinjol. Kalau Bapak bisa lakukan, alhamdulillah. Ya, tapi ada pinjol yang memang dia legal. Dia dapat izin dari pemerintah. Apakah kita bisa membubarkan? Nggak bisa, gitu ya. Jadi dia intinya Bapak tadi seperti yang Kang Faisal kutip ya kaidah fikih, ma la yudraku kullu la yutraku jullu. Tidak berarti kalau dia tidak tercapai 100%, kita tinggalkan semuanya. Kita berusaha untuk meminimalisir ya sekecil mungkin penggunaan aspek-aspek konvensional. Gitu ya. Dan ulama tugasnya mengarahkan, mengedukasi. Kayak tadi misalnya kan
Pak Ihsan memutuskan tetap pakai konvensional karena kondisi darurat. Itu kan seperti apa darurat? Apakah sudah memenuhi syarat atau belum? Sudah ada ikhtiar atau belum? Kalau belum ada, saya mah nggak percaya dengan syariah. Ngapain juga pakai syariah, saya pakai konven aja. Tanpa ada ikhtiar, maka setiap orang akan dihisap oleh Allah nanti kalau di akhirat. Kan tugas ulama itu kan hanya menyampaikan saja. Selebihnya masyarakat yang memilih, gitu ya. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara kan ada ruang lingkup pribadi, ada ruang lingkup masyarakat, ada ruang lingkup negara. Nah, itu masing-masing ada domainnya, gitu ya. Ulama punya domainnya, umaro punya domainnya, pribadi di rumah tangga punya domainnya. Maka kalau tahapan-tahapannya kan karena kita nggak bisa secara ekstrim, secara radikal itu merubah semuanya, maka ada namanya tadriji, gitu ya. Jadi konsep perubahan masyarakat atau perubahan sosial itu secara bertahap. Maka yang paling real Bapak Ibu sekalian kalau kita bicara, Ustadz, kalau tadi teori, kira-kira apa langkah taktisnya? Langkah taktisnya Bapak Ibu, bagaimana dalam keluarga kita mengilmui betul mana prinsip-prinsip syariah. Tidak riba, tidak menipu orang, tidak makan harta orang lain secara batil. Itu kan prinsip-prinsip utama. Itu harus kita ilmui betul. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya, Allah, Ustadz ini kan cuma teori lah. Bapak perlu yang seperti apa lagi kira-kira gitu ya? Kalau misal tidak dijelaskan. Karena dengan penjelasan mana yang halal, karena itu tujuan utama Bapak. Turunnya Quran, turunnya syariat kan untuk menjelaskan mana yang halal, mana yang haram. Dia pengedukasian masyarakat agar mereka paham bahwa dalam kehidupan kita ini ada yang halal, ada yang haram. Nah, gitu ya. Maka di keluarga kita pastikan semua transaksi yang kita lakukan itu syariah. Walaupun mungkin belum 100%, mungkin baru 50, mungkin baru 60, mungkin baru 70 gitu. Sama juga dengan tutup aurat. Istri kita di rumah, anak perempuan kita sudah tutup aurat atau belum semuanya? Oh belum Ustadz, saya anak istri alhamdulillah sudah, tapi orang tua, mertua, ponakan, ipar itu belum. Itu kan tidak berarti kita tolak mereka sebagai muslim, tidak. Tapi justru terus kita edukasi, kita pahamkan nak atau dek atau neng, tutup aurat itu wajib bagi laki-laki perempuan, gitu. Itu ketentuan agama, ya. Implementasinya kita minimal Bapak Ibu orang-orang yang kita wajib perintahkan, itu istri kalau laki-laki gitu ya. Ada anak perempuan, ada cucu perempuan, itu yang di bawah di bawah otoritasnya. Kalau yang di luar itu ya kita hanya bisa mengedukasi, hanya bisa menasehati gitu. Jadi kita harus pahami bahwa kita itu punya domain yang terbatas. Nah, jadi tidak ini kayak negara harus itu di luar domain kita gitu. Ya. Ini harus lebih banyak nih anggota DPR yang muslim yang memperjuangkan prinsip-prinsip Islami misalnya. Ya tapi kan itu di luar domain kita. Mungkin kita bisa terlibat ya? Kita ya kalau pemilu milih calon-calon atau mungkin partai-partai yang memang secara nyata memperjuangkan Islam. Itu kan istilahnya domain-domain yang terbatas, tapi kita upayakan dia bisa kita terlibat berkontribusi walaupun hanya sekecil. Dan Bapak Ibu, dari seluruh apa yang kita pelajari hari ini, dia kembali kepada kesadaran diri sendiri. Gitu. Artinya kita ini kalau sudah berilmu, diamalkan apa tidak? Nah, kan begitu, ya. Karena kalau ilmu tidak diamalkan, maka dia seperti pohon yang tidak berbuah. Gitu. Wallahu a'lam. Insya Allah. Jadi saya mendapatkan sesuatu insight juga ya tadi dalam pengerjaannya perlu guru ya supaya ada pendampingan, ada tahu tadi wasitnya mungkin ya. Jadi kita bisa bertanya juga kepada pihak yang emang bisa ditanyakan dan mengaping biar gak kemana-mana. Baik, mungkin terakhir boleh Kang Windargi ya Kak, sudah raise hand. Enggak, silakan. Syukran Kang Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang. Izin bertanya, kan biasanya kita kalau transaksi jual beli itu kan ya seperti biasa kita membayar dan ada akad dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan semakin majunya zaman ini dan segala apapun dapat diakses dengan cepat. Sebagai contoh, bagaimana hukum dalam transaksi secara online, Ustaz? Kayak di contoh saya beli barang A di e-commerce tertentu. Yeah.
pertanyaan dari saya, Ustaz. Syukran, jazakallahu khair. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, dalam jual beli itu ada rukun, ya. Ada pembelinya, ada penjualnya, ada barang definitifnya, ada harganya, ada skema bayarnya, cash atau kredit. Kan begitu ya, itu rukunnya. Nah, kalau jawaban singkatnya gitu ya, maka sudah ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, bahkan dari Komisi Fatwa Ulama Dunia. Jual beli online itu sah dan legal. Selama satu ya, terpenuhi semua rukunnya. Ada penjualnya, ada pembelinya, ada barangnya sesuai deskripsi gitu ya. Ada skema bayarnya, mau cash on delivery, COD gitu ya, atau mau dengan bayar dulu nanti barang dikirim belakangan, atau ketemu langsung langsung dengan penjual gitu ya. Nah, jadi kalau jumhur mayoritas para ulama mengatakan jual beli itu baru sah baik langsung atau tidak langsung, asal barang-barang yang dijual itu terdeskripsi dengan baik, Kang Faisal, Kang Windargi gitu ya. Jadi boleh jadi dengan gambar, dengan video, dengan testimoni ya, atau pelapaknya sudah terverifikasi gitu ya oleh oleh marketplace tertentu gitu ya. Nah, itu pertimbangannya gitu ya. Walaupun Imam Asy-Syafi'i itu mengatakan tidak sah jual beli online. Imam Syafi'i mengatakan jual beli itu harus ketemu di darat, ketemu dalam satu majelis. Ada penjualnya, ada pembelinya, ada barang yang dapat dilihat, dapat diperiksa, ada harga yang disepakati, dan ada skema bayarnya, mau cash atau kredit. Makanya saya senang tuh dengar ceramah Gus Baha gitu ya. Indonesia banyak yang ngaku Syafi'i, tapi Syafi'i pecundang, kata beliau. Karena nggak bisa kita mengamalkan pandangan Imam Syafi'i dalam bab jual beli. Ustadz, kalau begitu pandangan siapa yang kita pakai selama ini? Nah, gitu kira-kira Kang Windargi ya. Itu pendapat jumhur, mayoritas para ulama. Ulama Hanafi, ulama Maliki, ulama Hambali mengatakan sah jual beli, walaupun tidak ketemu langsung, tapi kita sudah bisa meminimalisir kemungkinan rugi, ditipu, atau manipulasi. Mengapa Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh kalau tidak ketemu? Karena bimbang ada penipuan. Kan begitu? Bimbang ada rekayasa. Nanti gambarnya apa, yang dikirim apa gitu. Nah, itu karena ada faktor ataupun kemungkinan ditipu, dirugikan itu ada, maka beliau wajar berfatwa. Kan Imam Syafi'i itu lahir tahun 150 Hijriah, Kang Faisal, Kang Windargi, itu berarti 13 abad yang lalu. Imam Syafi'i belum berpikir nanti ada internet, nanti ada foto, ada video, orang bisa ngasih testimoni, bisa ngasih kesaksian, ya. Nanti setiap penjual itu walaupun tidak ketemu dia akan diverifikasi. Kan tidak boleh dia jual produk kalau dia nggak benar, ya. Kalau dia hanya penjual siluman gitu ya. Orang nggak ada tapi hanya robot aja. Itu nggak boleh. Tapi apakah salah fatwa Imam Syafi'i? Nggak salah. Imam Syafi'i berfatwa di masanya. Nah, gitu ya. Walaupun ulama yang lain punya fatwa yang berbeda karena ulama mempertimbangkan esensinya bahwa kebimbangan itu, penipuan gitu ya, rekayasa itu bisa diminimalisir dengan teknologi, maka akadnya menjadi halal gitu ya. Maka jual beli online dipatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia, kemudian juga oleh standar OIV, ini standar syariah internasional yang dipakai juga di Indonesia, bahwa jual beli online itu sah dan legal, Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak ada masalah kita walaupun tidak ketemu dengan penjualnya, walaupun tidak melihat barang fisiknya, hanya lihat foto, hanya lihat video, atau hanya lihat testimoni, komentar pembeli misalnya, itu sudah memadai. Intinya, termasuk ketika barang itu dijual, terdeskripsi, Kang Windargi. Jelas warnanya, spesifikasinya, kualitasnya, gitu ya. Dan satu lagi, ada namanya jaminan uang kembali misalnya. Ada yang namanya bisa ditukar kalau tidak cocok misalnya. Kan kalau kita beli barang kan online itu biasanya ada waktu jeda gitu ya. Misalnya 7 hari atau seminggu, nanti kalau barangnya mau dikomplain itu kan bisa dikembalikan atau bisa minta uang, bisa ditukar barang. Nah, ini diantara hal-hal yang bisa diharapkan meminimalisir kemungkinan terjadinya kerugian di antara kedua belah pihak. Itu Kang Windargi, walau alam. Sekarang jazakallah. Ya, sami-sami. Iya.
Baik Ustadz, sebenarnya ada beberapa pertanyaan lagi, cuma waktu sudah 6.40 ya dari waktu yang sudah kita sediakan. Sayang sekali, semoga bisa bertemu lagi di forum selanjutnya. Insya Allah. Ini baru permulaan nih. Bagus sih, saya sarankan kalau bisa ada kajian berseri fikih muamalah ya, karena itu juga biar karena saya juga ya secara akademik juga memang di bidang itu ya, ekonomi Islam, bisa kemudian ya mungkin bisa dengan saya atau mungkin bisa dengan beberapa ustadz lain yang menekuni ya, karena tadi seperti kata Pak Ihsan gitu ya, kebimbangan kita ini perlu segera kita kita segera akhiri gitu ya, dengan cara tadi ya, memahami betul mana akad yang halal, mana akad yang haram, serta bagaimana membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya muamalah patuh syariah, agar ya tidak semata-mata profit tapi untung, kan, untung di dunia dan untung di akhirat. Wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah, hatur nuhun. Closing yang ini ya begitu powerful teman-teman, karena mau bagaimanapun muamalah ini kita tidak bisa lepas dari muamalah. Yang perlu ilmu tadi juga kan, sebelum jual beli masuk ke pasar harus paham ilmunya. Nah, kita juga nih sebagai konsumen juga perlu ada ilmunya ya, biar nggak tersesat. Baik, jazakumullah bil jannah saat Ardi atas ilmunya. Semoga kita bisa bersilaturahmi lagi. Baik Bapak Ibu, sebelum ditutup, mangga ini ada ada ajakan untuk bersodakoh. Nah, insya Allah Ustaz udah dua-duanya udah Bang Syariah. Alhamdulillah. Sudah Bang Syariah, ini ada muamalat juga ada BSI ya, silahkan Bapak Ibu untuk bersedekah. Ya, setelah ini Bapak Ibu yang masih bank konvensional, mari kita berhijrah ya. Saya tidak dibayar sama bank manapun ya, tapi ini sebuah kesadaran aja sih Bapak Ibu ya. Karena ngeri juga tadi kalau uang kita ternyata diputarkan untuk hal-hal yang ternyata tidak Allah ridhoi gitu dalam bank tersebut. Dan aspek-aspek lainnya. Silahkan untuk berinfak. Nah, baik Bapak Ibu, jazakumullah bil jannah, mari kita tutup dengan bersama baca hamdalah. Alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bapak Ibu, mohon pamit. Hatur nuhun. Terus Pak Yusuf, Pak Ihsan dan lain-lain.